Yang kita bisa cek kalau ini kan setting tap changer-nya yang namanya tap changer itu Pak, yang ada topi warna oranye-nya tap changer, dia posisinya tab 3 di setting di 20 kV. Jadi artinya apa? Transformator ini tab 3 itu 20 kV, perbandingannya adalah 20 kV ke 400 volt. Jadi kalau ada tegangan input 20 kV maka outputnya adalah 400 volt. Secara teori seperti itu, tapi nanti kalau tegangan PLN yang bisa kita amati di MP panel itu misalnya 19800 atau 19900, maka outputnya 400 kurang sedikit. Naik turunnya tab ini ada regulasinya 2,5%. Jadi dia naik tab 2,5%, 5%, turun 2 step minus 2,5%, minus 5%. Kita bisa lakukan setting daripada tab changer ini kalau kondisi trafonya mati. Jadi dari MP panel dimatikan, di grounding, kita ubah posisinya untuk menyesuaikan tegangan input dari PLN. Kalau tegangan input dari PLN drop dalam rentang waktu yang lama, tapi kalau dropnya hanya karena pembebanan dan kondisi siang malam, bukan puncak, bukan puncak, maka tidak perlu setting tab changer. Satu komponen sudah kita jelaskan mengenai tab changer. Nah, di depannya ini ada namanya plug-in casing. Ini pasangannya adalah stress connector yang warnanya hitam ini. Nah, dia stress connector ini fungsinya untuk mengisolasi kabel MP supaya bisa masuk, ada pin yang bisa masuk ke busin ini. Ini kalau tipe keramik dia harus pakai terminasi, tapi kalau tipe plug-in casing seperti ini dia pakai stress connector. Yang ketiga RST, untuk pembacaan RST-nya ini UVB, ini standar, jadi 1 UVB gitu. Berarti ini ya RST gitu. Kemudian kalau kita lihat seberangnya itu ada NRST. Pasti nanti U dan U pasti akan sejajar, nggak mungkin punya di sini sisi LP punya di seberang sana, nggak mungkin. Dia pasti sejajar, cuman di sini ada netral. Jadi netralnya pasti juga di sebelahnya U. Nah, kalau yang LV kodenya 2. Jadi yang LV 1, yang LV 21 itu tegangannya lebih tinggi daripada 2. Artinya seperti itu. Sisi netral yang sebelah kanan sendiri ada vinil warna apa namanya biru-biru, itu ada satu kabel ke arah grounding. Itu adalah grounding netral, fungsinya untuk stabilisasi tegangan output, kemudian untuk mendeteksi kalau ada ground fault dia bisa lari ke kabel netral yang digunakan itu. Ya itu fungsinya untuk stabilisasi dan mendeteksi atau membuang ground fault. Kemudian di sampingnya itu ada kabel besar, yaitu grounding body. Di grounding body atas bawah juga ada grounding body. Itu secara instalasi seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya automation 2000 itu adalah namanya relay DGBT, detector gas pressure dan temperatur. Nah, relay DGBT ini sudah ada nilai settingannya 95 derajat untuk trip, kemudian 0,5 bar untuk pressure trip dan oil level. Kalau oil levelnya turun, maka dia akan men-tripkan MP panel outgoing. Kalau temperaturnya naik sampai di atas 95 derajat, dia akan men-tripkan outgoing MP panel. Itu sudah terhubung dengan apa namanya MP panel. Kalau temperaturnya tahan terus di 95, tidak mau turun-turun, ya maka MP panel tidak akan bisa di-energize. Itu sudah ada interlock system dari relay ini dengan MP panel. Syaratnya MP panel juga harus ada tegangan yang masuk di sistem kontrolnya, karena di sini adalah relay fungsinya adalah sebagai switch saja, tapi switchnya ada 3 macam tadi yang kita koneksikan secara paralel. Kemudian menginjak ke maintenance Pak. Nah, kalau maintenance itu biasanya Pak, masalah trafo seperti ini paling banyak ya koneksi Pak ya. Jadi jelas kita lihat di sini ada baut, ada beberapa koneksi. Itu permasalahannya ya
loss koneksi atau kurang konflik dan sebagainya, maka tiap tahun juga harus kita berikan